Ya pemirsa, menurut laporan industri halal 2023 yang dirilis platform belanja daring Alibaba.com, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di wilayah Asia Tenggara. Adapun jenis produk yang paling banyak diburu masyarakat yakni fashion muslim, kemudian produk perawatan kulit dan juga cemilan halal. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di Asia Tenggara menurut laporan Industri Halal 2023 yang dirilis platform belanja daring Alibaba.com. Sementara itu untuk pasar global, Indonesia berada di peringkat ketujuh setelah Amerika Serikat, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Inggris, dan Arab Saudi. Laporan yang disusun bersama Malaysia External Trade Development Corporation itu juga menyebutkan Indonesia diakui sebagai salah satu pemasok utama produk halal karena negara ini memiliki warisan Islam yang kaya dan pemahaman budaya yang mendalam. Berdasarkan laporan industri halal Alibaba.com 2023, produk halal yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari segi pembelian adalah pakaian tradisional muslim, syal, produk perawatan kulit, dan cemilan halal. Naiknya permintaan terhadap pakaian muslim didorong oleh populasi muslim yang terus bertambah dan keinginan untuk berpakaian sopan sesuai budaya. Selain itu, pembelian kerudung dan syal juga mengalami peningkatan bukan hanya di kalangan wanita muslim, tetapi juga di kalangan non-muslim yang menyukai gaya dan fleksibilitas dari syal sebagai aksesoris. Untuk industri perawatan kulit, permintaan akan produk bersertifikasi halal ikut naik seiring dengan keinginan pembeli untuk menggunakan opsi yang alami dan natural. Konsumen baik muslim maupun non-muslim mencari produk perawatan kulit yang bebas dari alkohol, bahan-bahan berbasis hewani, dan zat-zat terlarang lainnya, seperti produk perawatan kulit bersertifikat halal menjadi pilihan yang populer. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, sementara itu sebagai upaya memperluas jaringan produk halal Indonesia secara global, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bertemu sejumlah pengusaha Tiongkok yang bergerak pada sektor halal. Wapres mengundang para pengusaha untuk berinvestasi produk halal di Indonesia. Sebagai upaya memperluas jaringan produk halal Indonesia secara global, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bertemu sejumlah pengusaha Tiongkok yang bergerak pada sektor halal di kantor perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI Shanghai Al-Amin. Mengawali pertemuan, Wapres langsung mengajak para pengusaha tersebut untuk tidak ragu berinvestasi pada sektor industri halal di Indonesia. Menurutnya, produk halal memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan baik di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia maupun di kancah internasional. Untuk konsumsi Indonesia sendiri itu sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, 230 juta, dan kemudian juga untuk diekspor ke berbagai negara. Dan kalau dihasilkan dari Indonesia, produknya akan lebih dipercaya lagi untuk di umat Islam di dunia. Karena itu kami mengundang para pengusaha di berbagai negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia. Wapres menambahkan bahwa gaya hidup halal saat ini telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat muslim global. Menurutnya, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun dolar Amerika dan diproyeksi akan mencapai 1,6 triliun US dollar pada 2025. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia menjadi basis pembeli produk halal terbesar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aman Suparman. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Selamat pagi, Pak Aman. Pagi, Pak Pras. Terima kasih. Salam sehat, Pak.
Ya, salam sehat kembali Pak Pras. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai produk-produk halal di Indonesia. Tadi sudah disampaikan Indonesia saat ini justru menjadi basis pembeli produk halal terbesar begitu. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang halal ini sudah menjadi bagian dari lifestyle masyarakat Indonesia saat ini atau seperti apa ini Pak Ahmad? Baik, terima kasih Pak Pras. Tentunya Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, yaitu kurang lebih 239 juta ya, artinya 87% dari total penduduk, tentu ini jumlah yang menarik bagi negara lain untuk menjual produknya di Indonesia, khususnya produk halal. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa paradoks tentang Indonesia itu, kita masih menjadi konsumen terbesar produk halal di dunia. Oke. Nah, insya Allah mudah-mudahan 2024 ini waktu yang tidak lama lagi Pak Pras, kita ingin punya visi menjadi produsen produk halal terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan itu terwujud Pak Pras gitu. Baik, tapi bagaimana dengan data yang tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama ini, negara dengan basis pembeli produk halal terbesar di wilayah Asia Tenggara. Justru kita memang menjadi konsumennya kah? Atau kita bisa menjadi produsen nantinya Pak Ahmad? Ya, tentu ini harapan kita semua. Kami di APPHI sebagai produsen yang memproduksi produk-produk halal ya, tentu ada di makanan dan minuman, ada fashion, ada farmasi, dan tentu produk lainnya. Kami sebenarnya berharap pemerintah itu sudah sangat bagus ya, animo terhadap produk halal ini, dari mulai BPJPH di Kemenak, di PPIH di Kementerian Perindustrian, dan KNKS yang dibuat untuk mendukung supaya Indonesia menjadi produsen produk halal Indonesia. Tapi faktanya sampai saat ini, di waktu yang tidak lebih kurang lebih 1 tahun lagi, Indonesia menjadi market yang dijadiin target market sama negara lain untuk memasarkan produk halalnya gitu Pak Pras. Jadi kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ikut diskusi di ASEAN ya, pengusaha-pengusaha di ASEAN itu mereka memang mentargetkan Indonesia untuk menjual produk-produknya, khususnya produk halal di Indonesia. Ini tantangan kita tersendiri Pak Pras. Gitu. Oke. Nah, kalau itu menjadi tantangan, lantas bagaimana? Bahwa memang Indonesia kah akan terus menjadi pangsa pasar dari produk-produk halal luar negeri kah? Kalau memang tadi kan sudah disampaikan, bahkan Wapres saja sudah harus ke China begitu untuk menarik lagi nih minat investor, kemudian minat bahwa mereka bisa menawarkan atau menjual produk-produk atau bahkan membuat produk-produk halalnya di Indonesia. Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi challenge tersendiri bahwa justru mereka yang harus berinvestasi di Indonesia kemudian memproduksi produk aneka produk halal di Indonesia atau bagaimana nih? Ya, harapan kita sebenarnya investor itu masuk memproduksi produk halal di Indonesia. Dan tentu harapan kita mereka bisa menggandeng pengusaha lokal. Jadi kita tidak sekedar dijadikan tempat untuk investasi saja dan dijadikan market saja. Gitu. Itu dia. Kenapa? Karena kan di Indonesia itu ada pengusaha yang UMK, usaha mikro kecil ya. Ada usaha yang UMB. Nah mungkin yang UMB sudah bisa bersaing. Tapi yang UMK ini yang harus jadi perhatian kita semua. Karena jumlahnya nggak kecil, 56 juta. UMKM di Indonesia tahun 2022 gitu. Betul. Nah, pertumbuhan tertinggi ini menarik, saya ada data begitu. Dari segi pembelian ini adalah pakaian tradisional muslim, kemudian shawl, produk perawatan kulit dan cemilan halal. Nah, apakah memang ini yang paling banyak diburu begitu kalau kita bicara mengenai produk-produk halal di Indonesia atau Anda melihat ini hanya sebagian kecil saja? Betul, kita lihat mungkin ada beberapa produk ya sudah menjadi gaya hidup seperti tadi beauty business. Di situ ada kosmetik, ada puluhan lah produk terkait beauty business. Dan makanan minuman tidak kalah besar. Artinya ini yang paling besar karena dari spending produk halal 2 triliun itu 1,4 itu untuk makanan dan minuman. Sehingga harapannya kita di Indonesia itu mempersiapkan karena 2024 itu Mas Pras ini 17 Oktober itu tidak lama lagi, kurang lebih 13 bulan. Dan itu kena kita wajib halal. Artinya, kalau kita tidak siap, apalagi selalu Kepala BPJPH mengatakan bahwa akan ada sanksi setelah wajib halal diterapkan. Ini kekhawatiran kami semua sebagai produsen produk halal yang ada di Indonesia. Baik, tapi kalau saat ini pangsa pasar dari produsen lokal begitu ya untuk produk-produk halal ini bagaimana? Apakah sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri kah atau seperti apa? Ya, kalau boleh saya katakan mungkin untuk makanan minuman kita masih bisa menjadi tuan rumah karena makanan minuman memang sudah teredukasi dan menjadi gaya hidup dari dulu. Tapi khusus produk fashion, kita harus akui bahwa tadi disampaikan mungkin di acara sebelumnya bahwa tekstil kita itu digempur dengan produk-produk import ya. Tentu termasuk produk halal. Tadi disampaikan ada sal atau lebih tepatnya mungkin hijab, ada pakaian muslim.
ada produk-produk lain yang notabene memang barang impor dari China dan beberapa negara lain gitu. Oke. Itu sih harapan kami gitu. Nah, kalau lantas bagaimana dengan sertifikasi bahwa ini kan menjadi salah satu kunci yang menjamin satu produk itu halal begitu dengan adanya Betul. sertifikasi. Nah, lantas Jadi bagaimana? Indonesia punya target Itu dia. 2024 itu mensertifikasi 10 juta produk yang ada di Indonesia. Oke. Sampai bulan September, 11 September itu kita baru mensertifikat 2.460.000 sekian. Artinya sampai akhir tahun kita cuma 3 juta. Oke. Jadi mungkin harapan kita punya waktu 1 tahun, mudah-mudahan 2024 target 10 juta sertifikasi produk itu bisa tercapai Pak Pras gitu. Dengan political will dan keinginan kita semua ya, dari semua stakeholder produk halal gitu. Itu tantangannya seperti apa sertifikasi? Masyarakat, pelaku usaha UMKM begitu yang memproduksi produk halal ini sudah cukup terliterasi, edukasi yang sudah cukup masif, kemudian pemahaman dan pendampingannya juga seperti apa? Secara umum sudah bagus. Dulu kita mengenal LPH itu ya sebagai garda terdepan itu cuma satu. Lembaga pemeriksa halal sekarang sudah ada lebih dari 55. Oke. Artinya pemeriksa halal pun sudah banyak, edukasinya cukup gencar. Cuma yang disayangkan budget untuk membantu UMKM itu masih sedikit Pak. Gitu. Jadi ada namanya program Sehati, sertifikat halal gratis. Itu targetnya tahun ini aja cuma 1 juta. Dan faktanya meskipun biayanya 350, tentu ada LPH biayanya yang katanya 300.000, faktanya di lapangan kami sebagai produsen mengeluarkan uang lebih besar daripada itu Pak. Gitu. Wow, itu di bagian mananya tuh gitu. Pak Aman? Kenapa tidak bisa sesuai? Karena kan ini arahan pemerintah yang seharusnya sudah cukup hierarkinya jelas begitu ya, dari atas ke bawah begitu. Jadi memang secara aturan, saya harap sih pemerintah itu punya komitmen untuk membantu UKM-nya, bukan mengambil uang dari para pengusaha. Okay, Nah BPJPH ini menarik untuk yang kecil itu 350, yang sedang itu 5 juta, dan yang besar itu 12,5 juta. Tapi faktanya ditambah biaya audit dan lain-lain, itu bisa di atas 20 juta Pak. Gitu untuk yang besar. Nah untuk yang kecil sendiri, di samping program yang Sehati ya, yang sertifikat halal gratis, Safe Declare tentu ada yang reguler. Dan ini kesulitan kita Pak. Jadi mungkin kalau boleh kita bicara mewakili para pengusaha, proses sertifikasi itu terlalu lama Pak. Gitu, sehingga ada yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada anggota kami yang proses sertifikasi itu nunggu sampai 1 tahun. Ini yang kita sayangkan, komitmen pemerintah. Lamanya di bagian yang mana nih Pak Aman? Kalau misalnya kan semua sekarang sudah dipangkas birokrasi bahwa tidak ada lagi yang harus bertele-tele dan membutuhkan banyak meja begitu untuk dilalui untuk bisa mendapatkan satu sertifikasi ataupun izin. Nah ini di bagian mananya kalau memang proses sertifikasi ini menjadi salah satu tantangan prosesnya. Padahal targetnya 10 juta sampai dengan 2024. Sekarang saja Anda katakan baru 2,4 juta begitu. Jadi kami melihat bahwa belum bagusnya koordinasi antara stakeholder di industri halal. Saya ambil contoh, secara undang-undang kita sudah punya undang-undang JPH nomor 33 2014. Diperkuat dengan KMA, juknisnya lah gitu, bahwa yang termasuk sertifikasi itu misalkan di situ ada pangan, ada pakaian, ada kaos kaki. Tapi pada saat masuk ke Komisi Fatwa, itu susah juga Pak. Komisi Fatwa berpendapat itu tidak usah disertifikasi. Nah hal-hal seperti ini yang membutuhkan kesamaan visi, sehingga yang jadi korban itu pengusaha gitu. Menunggu lama, tidak bisa disertifikasi karena pemahaman tiap orang beda. Harusnya kita mengacu ke satu undang-undang yang sama gitu. Itu sih harapan kita Pak. Gitu. Wow, kalau begitu yang sangat mendasar sekali begitu ya. Karena pun akhirnya pelaku usahanya bingung ini harus sertifikasi atau tidak. Baik, semakin menarik kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ini Pak Aman dan pemirsa. Ya, makasih. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing produk halal nasional, salah satu perusahaan nasional masuk ke dalam bisnis jaringan halal di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Dengan populasi muslim yang mencapai 1,8 miliar jiwa, pertemuan ini membawa dampak positif pada perkembangan ekonomi. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing produk halal nasional, PT Herba penawar Al-Wahida Indonesia masuk ke dalam dunia bisnis jaringan halal di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Direktur Utama HNI Agung Yulianto menyatakan pihaknya terus menggenjot penjualan produk kesehatan dan consumer goods halal dengan menghasilkan 100 produk halal berkualitas yang dikonsumsi dalam negeri. Mengembangkan UMKM nasional, kami memang dari awal sangat senang dengan UMKM. Sehingga kita mencari vendor-vendor kita ini di samping anak perusahaan sendiri adalah para vendor strategic partner ya. Untuk sebagai vendor kami kembangkan dari kecil misalnya
Ini ada PT Adef Natural Indonesia yang memproduksi sabun batangan, kolagen, dan berbagai sabun. Dulu ketika belum bergabung dengan HNI, karyawannya hanya 20, pabriknya hanya 72 meter persegi. Sekarang pabriknya sudah 5.000 meter persegi, karyawannya 200. Agung juga mengingatkan tentang potensi besar ekonomi muslim di dunia yang terus tumbuh. Dengan populasi muslim yang mencapai 1,8 miliar jiwa, pertumbuhan ini membawa dampak positif pada perkembangan ekonomi. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan sejumlah data terkait dengan proyeksi belanja produk halal dunia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini tahun 2025, kita lihat proyeksinya mencapai 3 triliun dolar Amerika. Kemudian di tahun 2030 ini naik lagi menjadi 4,9 triliun dolar Amerika. Itu dia proyeksi ya. Kemudian tantangan industri halal global. Ada fragmentasi lembaga halal, kurangnya standarisasi sertifikasi, kurangnya pengetahuan auditor terhadap produk halal, kepatuhan terhadap standar syariah, kemudian rendahnya literasi terkait dengan produk halal, kurangnya penelitian dan pengembangan, tidak adanya lembaga sertifikasi internasional, dan juga kurangnya pendanaan halal. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aman Suparman. Ya Pak Aman, kalau dilihat dari beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, data-datanya, proyeksinya belanja produk halal dunia ini juga luar biasa sekali ya. Kuenya begitu yang bisa harusnya dicicipi oleh Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian banyak sekali produsen-produsen halal yang tentunya masuk dalam asosiasi yang Anda ketuai saat ini begitu ya Pak Aman. Lantas bagaimana actionnya nih, upaya-upaya yang dilakukan bahwa kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sertifikasi ini juga tidak harusnya menjadi tantangan lain begitu Pak Aman, silakan. Baik, terima kasih Pak Pras. Jadi saya lihat sebenarnya sudah ada keinginan yang cukup baik ya dari stakeholder halal khususnya pemerintah dengan membuat namanya KNEKS. Kita bicara industri halal itu nggak bisa parsial Pak Pras. Kita harus melihat sebuah ekosistem atau terintegrasi. Kita bicara tadi marketnya sangat besar ya, 2 triliun, bahkan nanti 2025 diprediksi akan menjadi 3 triliun, 2030 jadi 4,9. Tapi pertanyaannya, siapa produsen yang menikmati kue itu? Yes. Apakah kita cuma jadi penonton saja? Atau jadi konsumen saja? Itu pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama. Karena secara regulasi, alhamdulillah undang-undangnya sudah ada nih 10 tahun yang lalu. Dan dalam waktu jangka pendek, penahapan wajib halal itu udah tinggal 1 tahun lagi. Jadi kalau kita nggak siap-siap, nggak aware terhadap peluang ini, ya jangan salahkan kalau pengusaha luar yang melihat peluang ini. Gitu. Nah, kalau melihat dengan beberapa tadi kan hal yang dasar saja bahwa sertifikasi ini wajib atau tidak, atau mungkin satu produk perlu disertifikasi atau tidak, ini saja masih belum ada satu suara begitu ya Pak Aman. Nah ini teman-teman dari asosiasi sendiri bagaimana menyikapi kondisi ini? Apakah perlu didudukan bareng-bareng begitu untuk kita urun-urun mencari satu solusi bersama, atau sudah ke arah mana sih sebenarnya kondisi yang tengah dilakukan teman-teman sendiri begitu Pak Aman? Ya kita berharap kalau kita bicara ekosistem, tentu kita nggak bisa berjalan masing-masing. Kita mengenal istilahnya ada triple helix, ada pentahelix, artinya pemerintah sebagai regulator harus melibatkan akademisi dan melibatkan dunia usaha sehingga ekosistem ini terbaik gitu. Jadi terbangun dengan baik sehingga bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri. Yang saya khawatirkan sebenarnya anggaran kita untuk membantu produk halal itu besar Pak. Di Kemenag kita ada BPJPH, kita di Kementerian Perindustrian ada, di Kemendag ada, tapi saya mungkin sedikit mengkritik dari dunia usaha. Jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang menghabiskan dana cukup besar, seperti award dan lain-lain. Fokuslah terhadap sertifikasi pelaku-pelaku usaha, yang selama ini masih kurang menurut saya. Gitu. Itu harapan kita Pak, jadi pemerintah sudah ada lembaga namanya KNEKS, yang bisa nge-lead, yang bisa istilahnya meramu semuanya, tinggal kita sebagai stakeholder halal terus mengawal bahwa ini berjalan dengan baik gitu. Saya tetap optimis Pak Pras gitu. Dan menarik, ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI ini ya, saat ini kan sudah memiliki 4 kantor perwakilan di luar negeri. Salah satunya di China begitu, di mana ada 1.000 perusahaan dan lebih dari 7.000 produk dari China ini telah memperoleh sertifikat halal melalui kantor perwakilan LPPOM MUI di Shanghai. Nah ini bagaimana tanggapan Anda Pak Aman? Ya kalau kami melihat dari industri dalam negeri sebenarnya menyambut baik ya, artinya kita sebagai konsumen diuntungkan
menguntungkan Oke. mendapat produk yang dijamin kehalalannya. Tapi dalam konteks produsen, tentu ini menjadi tantangan tersendiri, Pak. Itu 1.000 pelaku usaha dengan 7.000 itu nggak sedikit. Yes. Artinya kalau kita industri dalam negeri tidak didorong dan dibantu, artinya tidak ada peran pemerintah untuk supaya kita bisa kompetitif. Yang saya khawatirkan kita kalah bersaing, bahkan kita menjadi penonton di negeri kita sendiri gitu, Pak. Jadi uang yang gede, kue yang gede itu bukan kita yang menikmati, tapi Iya, perusahaan-perusahaan iya. asing gitu. Dan akan terus-menerus menjadi basis pembeli produk halal terbesar begitu ya. Betul. Oke. Lantas bagaimana upaya-upaya sinergi, kemudian bagaimana juga komunikasi yang dijalin sehingga semuanya bisa bergandengan tangan ini Pak Aman? Nah, jadi kita terus berharap bahwa pemerintah khususnya DPR ya punya political will yang bagus. Oke. Artinya pemerintah itu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk membantu UMKM kita, Pak. Gitu. Oke. Nggak cuma 114 miliar, nggak cuma 200 miliar. Artinya banyak UMKM yang butuh dibantu dan dipermudah gitu. Jadi kita nggak dipersulit nih gitu sampai ada sertifikat yang keluar lebih dari 1 tahun. Ada yang 4 bulan gitu. Di sisi lain perusahaan-perusahaan besar yang budgetnya besar Ya. itu bisa lebih cepat. Itu tantangannya, Pak. Gitu. Ya, tapi kan kalau memang hal yang mendasar bahwa ini perlu atau tidak, ini kan harus segera dituntaskan Pak Ahmad. Jadi memang sudah jelas, atau sebenarnya sekarang sudah jelas produk mana saja sih yang masuk dalam kategori bahwa ini harus ada sertifikasi halal. Nah, jadi ini yang ironis, Pak. Jadi kita itu memang belum bagus lah koordinasinya. Contoh, kita sudah jelas ada undang-undang Oke. GPH bahwa produk itu bukan cuma makanan dan minuman. Bahkan diperkuat dengan KMA 748. Bahwa produk itu ada barang gunaan. Oke. Artinya ada passion kan tadi disampaikan. Ya. Tapi di Komisi Fatwa sendiri menilai itu belum perlu disertifikasi. Itu kan yang lucu, Pak Iramis gitu. Jadi kita kadang-kadang pengusaha bingung. Ini pemerintah maunya apa gitu. Kita kan mau disertifikasi Oke. atau enggak. Di sisi lain 2026 barang gunaan itu menjadi wajib. Artinya kalau tidak disertifikat kita ada dendanya. Tapi di sisi lain di Komisi Fatwa itu mengatakan tidak usah disertifikasi. Cuma surat ketetapan syariah. Ini kan kita Iya, jadi bingung sebagai masyarakat ataupun komunitas dunia usaha gitu. Oke. Nah, Oktober 2024 target ini bagaimana kalau misalnya sertifikasi halal dari semua produk-produk yang dijual di Indonesia? Apakah bisa terkejar? Ya ini kita tetap optimis bahwa pemerintah artinya dari 10 juta itu insya Allah akhir tahun kita bisa 3 juta Pak Pras. Oke. Nah tantangannya dalam waktu 1 tahun ke depan kita harus mengejar 7 juta supaya mencapai target di 2024 itu 10 juta. Tapi ingat jumlah UMKM kita tuh ada 56 juta Pak. Yes. Artinya pada saat di sisi lain wajib halal, tapi di sisi lain UMKM banyak yang belum disertifikasi. Ini ketakutan kami di dunia usaha menyikapi aturan yang tumpang tindih dan nggak jelas gitu kepastian hukumnya Pak. Gitu. Iya. Sementara ada target yang harus dipenuhi, sementara volumenya justru ini dari rentang waktu nampaknya cukup sulit kalau bisa terpenuhi semua begitu ya Pak Aman ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri dan semoga nanti ada solusi begitu di paling tidak akhir tahun kita lihat apakah dari target 3 juta bisa tercapai kemudian mengejar 10 jutanya baru mungkin nanti kita pikirkan sisanya begitu mengingat tahun depan tahun 2024 juga ada tahun politik juga begitu ya Pak Aman ya. Ya, jadi momentum itu sebenarnya menurut saya positif Pak. Di tahun politik ini harapannya stakeholder halal bisa mendorong calon pemimpin atau pemimpin yang sudah ada untuk menjadikan isu ini tuh isu yang strategis Pak. Yes. Karena undang-undangnya sudah mau diterapkan wajib, di sisi lain pemerintah masih sibuk dengan agenda masing-masing gitu. Ini harapan kita semua gitu. Karena nanti yang akan jadi korban itu dan pengusaha itu akan cari solusi sendiri Pak dengan membuat logo halal sendiri. Faktanya kalau kita lihat di lapangan banyak produk-produk UMKM yang menggunakan logo halal buatan sendiri. Kenapa? Karena tidak diakomodir sama pemerintah gitu. Oke, dan ini ya itu dia, semoga tidak menjadi satu masalah baru lagi bahwa memang sertifikasi ini kan harus ada lembaga yang jelas begitu ya Pak Aman dan semoga nanti ada win-win solution nih untuk produk halal di Indonesia dan kita tidak hanya menjadi konsumen tapi juga produsen yang diperhitungkan secara global. Baik, Pak Aman terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa lagi Pak Aman. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Pras. Sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Ibo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.